Ibu. Ya, silakan duduk ya Pak. Boleh dipakai sebentar dulu. Iya, selamat sore Pak. Selamat sore, Bu. Perkenalkan dengan saya Dr. Gigi Erlin yang hari ini akan merawat Bapak. Oke, sebelumnya kita isi data rutin dulu ya Pak ya. Baik, Bu Dokter. Boleh saya tahu Pak, nama Bapak siapa? Martin Suryanto, Buaya. Oh, Pak Martin ya Pak ya. Ya, Bu. Tempat tanggal lahirnya di mana Pak? Tulumbaho, tanggal 25 Maret 1991, Bu Dokter. Oh, iya, berarti tahun ini 30 tahun ya Pak ya? Iya, Bu Dokter. Oke, kira-kira kita suka apa ya Pak, kalau boleh tahu? Suku Nias. Oh, suku Nias ya Pak ya? Sama, saya juga suku Nias Pak. Iya, Bu Dokter. Oke, boleh tahu Pak status perkawinannya? Sudah menikah. Sudah menikah ya Pak ya? Oke, mohon maaf Pak, agama kita apa ya Pak? Agama Kristen Protestan. Agama Kristen. Oke, Pak. Alamat tinggalnya di mana Pak? Di Desa Tulumbaho, Kecamatan Sugiado, Kabupaten Nias, Bu Dokter. Oke, baik Pak. Adakah nomor handphone yang bisa dihubungi Pak? Ada, Bu Dokter. 0812 Iya. 6395 Iya Pak. 5100. Oke, pendidikan terakhirnya apa Pak? S2. S2 ya. Pekerjaan sehari-harinya Pak? Bekerja di salah satu bank swasta, Bu Dokter. Bekerja di bank ya Pak? Oke Pak. Nah, kira-kira ada keluhan apa ya Pak sehingga datang kemari, ada yang bisa saya bantu? Gigi saya goyang, Bu Dokter. Gigi goyang ya Pak ya? Gigi bagian mana itu Pak? Gigi depan rahang atas saya, Dokter. Kira-kira sudah berapa lama dia goyang Pak? Sudah 6 bulan yang lalu. Karena gigi yang goyang ini jadi terganggu makan sama apa dan bicara saya. Oh iya Pak, gigi goyang ya. Oke, selain gigi goyang adakah keluhan lain Pak? Misalnya adakah sakit yang dirasa saat ini dalam mulut Bapak? Iya, Bu Dokter. Gusi kiri bawah saya sakit dan bengkak sepertinya, Dokter. Oh, gusi ya Pak ya? Iya, Bu Gusinya Dokter. sakit. Oke. Bapak kira-kira pernah mengalami yang namanya gusi yang berdarah Pak? Pernah, Bu Dokter. Gusi saya pernah berdarah, tapi sudah agak lama gitu. Oh, sudah lama ya? Gusi saya berdarah saat saya sikat gigi. Jadi Bapak pernah mengalami yang namanya gusi berdarah ya? Kira-kira Bapak ada mengobati gusi berdarah itu Pak? Sebelumnya pernah dilakukan perawatan? Belum pernah, Bu Dokter. Oh, belum pernah ya? Saya biarkan saja karena berdarah. Jadi saya kadang tidak sakit gigi dan hanya kumur-kumur saja. Oh, berarti Bapak menghindari supaya tidak berdarah lagi? Ya, makanya tidak aku gosok. Oh, jangan sakit gigi jadi. Oke Pak. Saat ini apakah Bapak ada penyakit berat Pak? Seperti sakit jantung, Tidak. tekanan darah tinggi? Tidak, Bu Dokter. Oh, nggak ada ya Pak sakitnya ya? Oke. Apakah Bapak saat ini ada mengonsumsi obat-obat tertentu dari dokter? Tidak, Bu Dokter. Oh, nggak ada juga ya Pak ya? Apakah Bapak ada alergi terhadap sesuatu obat? Tidak, Bu Dokter. Tidak ada ya. Apakah Bapak ada alergi terhadap suatu makanan? Tidak, Bu Dokter. Oh, nggak ada juga ya Pak ya? Oke. Apakah Bapak pernah ke dokter gigi Pak sebelumnya? Pernah, Bu Dokter. Saya pernah ke dokter gigi 6 bulan yang lalu. Oh iya Pak, 6 bulan yang lalu. Itu kira-kira dilakukan perawatan apa Pak? Cabut gigi, Bu Dokter. Oh, cabut gigi ya. Bapak setiap satu kali itu, satu hari, itu berapa kali sikat giginya Pak? 1 sampai 2 kali, Bu Dokter. Oh, 1 sampai 2 kali ya. Kira-kira itu kapan aja Pak? Ya, biasanya sebelum mandi pagi Sebelum dan pagi? malam sebelum tidur, Dokter. Malam sebelum tidur ya. Itu Bapak kalau misalnya menyikat gigi gimana Pak gerakannya kira-kira? Maju mundur, Bu. Oh, maju mundur ya Pak ya? Gigi kamu boleh maju mundur. Bapak selain menggunakan sikat gigi, Bapak ada menggunakan alat pembersih lain Pak untuk rongga mulut Bapak, misalnya obat kumur? Tidak, Bu Dokter. Nggak ada juga ya Pak ya? Hanya pakai sikat gigi dan odol. Oh, hanya pakai sikat gigi dan odol. Mm-mm. Oke Pak.
Saya mau tanya lagi nih Pak. Gitu. Kira-kira adakah gigi Bapak yang hilang atau yang dicabut Pak saat ini? Ada dokter. Nah, gigi mana itu Pak? Gigi geraham kecil atas sebelah kiri saya Kenapa itu dicabut Pak? tercabut sendiri 5 hari yang lalu. Oh, tercabut sendiri gigi yang Lalu ya? gigi geraham atas sebelah kiri Ya. dicabut karena goyang-goyang di 6 bulan yang lalu. Saya mau sekali supaya jangan ada lagi gigi saya yang dicabut dokter. Oh iya Pak, berarti ada gigi geraham kecil Ya. itu tercabut sendiri ya Pak 5 hari yang lalu. Iya, dokter. Terus gigi geraham itu 6 bulan yang lalu dicabut sama Iya, Bapak. iya dokter. Oke, setelah itu saya mau tanya nih Pak, kira-kira untuk gigi yang hilang itu, apakah ada Bapak menggunakan gigi palsu untuk menggantikan gigi itu Pak? Tidak Bu dokter. Oh nggak ada ya Pak ya? Apakah ada gigi Bapak yang ditambal Pak? Gigi saya belum pernah ditambal dokter. Kalau sebenarnya ada gigi saya yang sudah berlubang. Oh ada juga gigi berlubang ya Pak ya? Iya Bu dokter. Oh iya, mungkin nanti bisa kita periksa Pak. Oh saya mau tanya lagi Pak, Bapak ada kebiasaan seperti merokok Pak? Tidak dokter. Nggak ada ya, merokok tidak ada. Bapak ada kebiasaan menggigit kuku atau menggigit benda-benda lain? Tidak Bu dokter. Nggak ada juga ya Pak ya. Bapak ada kebiasaan mengunyah sirih? Tidak dokter. Nggak ada ya. Bapak ada kebiasaan mengunyah sebelah sisi Pak? Tidak juga Bu dokter. Oh nggak ada ya. Terus apakah Bapak ada kebiasaan seperti pada pagi hari ototnya terasa sakit di bagian otot wajahnya? Tidak dokter. Nggak ada juga ya Pak ya. Oke Pak, nah tadi keluhannya ada beberapa yang sudah disampaikan. Iya Bu dokter. Setelah ini kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut ya Pak. Baik Bu dokter. Oke Pak. Gingiva. Yang dilihat dari gingiva yaitu yang pertama perubahan warna yang bisa dilihat secara visual. Warna normal dari gingiva adalah coral pink. Namun, ketika terjadi inflamasi atau terjadi kondisi patologis pada gingiva, maka warna gingiva berubah. Warna merah sampai dengan merah tua berarti di mana terjadi vaskularisasi bertambah. Keratinisasi epitel berkurang atau hilang karena tertekannya epitel oleh jaringan yang terinflamasi. Warna merah pucat terjadi karena vaskularisasi berkurang akibat fibrosis dan keratinisasi epitel bertambah. Sedangkan merah kebiru-biruan di mana inflamasi bertambah kronis dan merupakan kondisi yang statis venosus. Pada kasus, warna gingiva berwarna merah tua sampai di seluruh gigi, kecuali warna merah terang di regio 11 dan 12. Perubahan konsistensi. Konsistensi gingiva normal adalah kaku dan lenting. Namun, pada kondisi patologis dalam rongga mulut, terjadi perubahan konsistensi pada gingiva, yaitu udematus dan fibrous. Udematus berarti terjadi perubahan, di mana gingiva menjadi lunak dan berlekuk jika ditekan. Terjadi inflamasi dan adanya sel-sel radang. Sedangkan pada kondisi fibrous, adanya jaringan ikat pada gingiva dan terjadinya proliferasi epitel pada inflamasi kronis yang berlangsung lama. Pada kasus terjadi perubahan konsistensi pada gingiva, di mana udematus terlihat hampir di seluruh gigi dan terdapat pembengkakan berfluktuasi, sudah bermata dan mengeluarkan pus pada gingiva dekat regio dari 3-5 dan tekstur licin dan berkilat di seluruh gigi. Pocket periodontal. Pocket periodontal adalah sulcus gingiva yang telah terinflamasi disertai adanya kehilangan perlekatan. Pocket periodontal dibagi atas menjadi dua, yaitu suprabony dan infrabony. Suprabony di mana dasar pocket berada koronal dari tulang alveolar,
disertai adanya kehilangan tulang alveolar secara horizontal. Sedangkan infrabony, dasar pocket berada apikal dari tulang alveolar yang berbatasan, disertai kehilangan tulang secara vertikal atau angular. Pada pemeriksaan pocket periodontal, operator menggunakan probe untuk melakukan pengecekan terhadap pocket periodontal. Cara pemeriksaan pocket periodontal dengan menggunakan probe periodontal. Pertama-tama, selipkan probe ke dalam pocket sejajar dengan as panjang gigi. Dengan tetap, probe berkontak dengan permukaan gigi. Probing dilakukan pada 6 sisi, yaitu distal, tengah, dan mesial pada sisi vestibular. Kemudian dilanjut pada bagian distal, tengah, dan mesial pada sisi oral. Sambil dirasakan apakah probe menyentuh tulang atau tidak. Bila tidak menyentuh tulang, berarti krista tulang alveolar masih lebih apikal dari dasar saku, sehingga tipe pocketnya ialah suprabony. Apabila sewaktu digeser ke arah luar atau mesial ataupun ke distal, terasa bahwa ujung probe menyentuh tulang alveolar. Ini berarti dasar dari pocket berada dari tulang alveolar atau apikal dari krista tulang alveolar. Ini disebut pocket infrabony. Resesi. Pemeriksaan resesi dilakukan dengan menggunakan probe periodontal, di mana probe dimasukkan ke dalam pocket periodontal pada 6 titik setiap gigi, yaitu pada mesial, tengah, distal, permukaan vestibular, kemudian pada mesial, tengah, distal, pada permukaan oral. Dengan tekanan ringan, dengan gerakan walking stroke, lakukan pemeriksaan pada seluruh gigi. Resesi gingiva diukur dari margin gingiva ke CEJ. Adapun klasifikasi resesi gingiva menurut Miller, yaitu kelas 1, kerusakan hanya melibatkan margin gingiva, belum melibatkan mucogingiva junction, tidak ada kerusakan interdental. Kelas 2, kerusakan melibatkan margin gingiva dan mucogingiva junction, belum ada kerusakan interdental. Kelas 3, kerusakan melibatkan margin gingiva dan mucogingiva junction. Sudah ada kerusakan tulang interdental tapi masih ditutupi oleh jaringan lunak. Kelas 4, kerusakan melibatkan margin gingiva dan mucogingiva junction. Sudah ada kerusakan interdental yang parah pada gingiva. Furkasi. Keterlibatan furkasi diperiksa dengan menggunakan probe Nebers. Probe dimasukkan ke area furkasi dengan tekanan ringan pada gigi yang akan diperiksa. Adapun derajat lesi furkasi, yaitu derajat 1, di mana lesi jaringan lunak meluas ke daerah furkasi dengan destruksi tulang yang masih minimal. Bila daerah furkasi diprobing, probe hanya dapat masuk sedikit ke daerah furkasi, yakni kurang dari 1 mm. Pada foto ronsen bisa terlihat sedikit destruksi tulang, tetapi bisa juga belum terlihat. Derajat 2. Lesi jaringan lunak telah disertai kehilangan tulang yang memungkinkan probe bisa dimasukkan ke daerah furkasi dari salah satu sisi, baik itu bukal atau oral, lebih dari 1 mm, tapi belum tembus ke sisi lainnya. Derajat 3. Lesi dengan destruksi tulang yang hebat, yang memungkinkan probe dapat dimasukkan ke satu sisi sampai tembus ke sisi berseberangan, tetapi daerah furkasi masih tertutup oleh jaringan lunak. Derajat 4, lesi yang sama dengan derajat 3, tetapi daerah furkasi sudah tersingkap, tidak lagi dilindungi oleh jaringan lunak. Mobility gigi. Pemeriksaan mobility gigi dilakukan dengan menggunakan 2 ujung instrumen tumpul. Dengan salah satu tangkai instrumen menekan gigi yang diperiksa dari arah vestibular, sedangkan bagian instrumen lain menekan gigi dari arah oral.
gigi didorong ke segala arah. Kriteria klinis yang dipergunakan dalam menentukan derajat mobility gigi, yaitu normal, artinya secara klinis tidak terlihat adanya mobility gigi. Derajat 1, gigi terlihat bergerak baik dalam arah vestibular maupun oral, tetapi belum lebih dari 1 mm. Derajat 2, gigi terlihat bergerak baik dalam arah vestibular maupun oral sampai lebih dari 1 mm. Derajat 3, gigi terlihat bergerak baik dalam arah vestibular maupun oral sampai lebih dari 1 mm dan dalam arah vertikal di mana gigi bisa didepresikan ke dalam soket. Dari hasil pemeriksaan mobility, didapati bahwa pada pasien terjadi mobility derajat 2 pada gigi 11, 35, dan 45, dan juga derajat 1 pada gigi 21. Selanjutnya, pemeriksaan seluruh gigi dengan menggunakan kaca mulut dan sonde. Dilakukan pemeriksaan seluruh gigi, mulai dari radix, karies, crowded. Didapati bahwa terdapat karies intermedia pada gigi 44 dan gigi 45. Berikutnya, pemeriksaan malposisi gigi geligi. Diketahui pada pasien terdapat malposisi gigi hampir seluruh gigi di dalam rongga mulut. Pemeriksaan kontak prematur pada gigi. Untuk mendeteksi prematur kontak, maka digunakan alat pendeteksi berupa kertas artikulasi. Setelah alat pendeteksi ditempatkan pada posisinya, kepada pasien diinstruksikan untuk mengatupkan gigi geligi. Kemudian dilihat bila menggunakan kertas artikulasi, daerah prematuritas ditandai dengan ketebalan warna kertas yang melekat ke permukaan gigi. Pada pasien, diketahui bahwa kontak prematur terjadi pada gigi 11 dan 41. Pada pemeriksaan gigi ini juga, diperiksa apakah ada gigi yang hilang, crowded, migrasi patologis, retensi, dan vitalitas gigi. Pada pasien, diketahui bahwa ada gigi yang edentulus, yakni gigi 24 dan 26. Pada rongga mulut, terlihat bahwa terdapat poket periodontal hampir pada seluruh gigi geligi pasien. Pemeriksaan selaput lendir meliputi pemeriksaan lidah, palatum, dasar mulut, frenulum, tension test, dan juga halitosis dengan menggunakan kaca mulut dan sonde. Pemeriksaan lidah menggunakan kaca mulut didapati bahwa lidah pasien normal. Pemeriksaan palatum pada pasien diketahui palatum normal. Untuk pemeriksaan dasar mulut diinstruksikan pasien untuk mengangkat lidahnya. Pemeriksaan dasar mulut diketahui bahwa dasar mulut normal. Pemeriksaan vestibulum didapati bahwa vestibulum normal. Pemeriksaan perlekatan frenulum didapati bahwa perlekatan frenulum pada pasien normal. Selanjutnya, pemeriksaan tension test atau tes regangan dengan cara bibir ditarik dan digerakkan. Didapati hasilnya negatif di mana gingiva cekat masih adekuat. Pemeriksaan kebersihan mulut atau oral hygiene index. Skor OHIS diperoleh dengan menjumlahkan nilai indeks Debris dan indeks kalkulus. Alat yang digunakan adalah kaca mulut dan sonde. Untuk mengukur skor indeks Debris, sonde ditempatkan pada sepertiga insisal, kemudian digerakkan ke arah sepertiga gingival dan skor diberikan menurut kriteria. Indeks gingiva. Pemeriksaan indeks gingiva digunakan untuk menilai derajat keparahan inflamasi. Adapun kriteria untuk penentuan skornya adalah sebagai berikut. Pemeriksaan indeks periodontal komunitas untuk kebutuhan perawatan atau CPITN. Pemeriksaan CPITN menggunakan prop khusus yaitu prop WHO. Kriteria pemberian skor untuk menentukan status periodontal dan kebutuhan perawatan adalah sebagai berikut. Saat ini saya akan melakukan pemeriksaan plaque control record. Plaque control record adalah cara untuk mendeteksi adanya plaque pada permukaan gigi geligi. Prosedurnya adalah sebagai berikut.
Disclosing solution diteteskan pada lidah pasien. Kemudian diinstruksikan kepada pasien untuk mengolesi seluruh permukaan gigi, baik pada bagian depan maupun bagian kiri kanan dan bagian dalam gigi. Kemudian dilakukan pemeriksaan plak pada daerah mesial, distal, bukal, dan lingual. Hitung indeks plak dengan cara pemeriksaan papillary bleeding index. Pemeriksaan PBI dilakukan dengan alat standar dan periodontal probe. Probe digerakkan atau disentuhkan ke margin gingiva dari mesial ke distal dengan tekanan ringan. Tunggu 20-30 detik. Kriteria pemberian skor adalah sebagai berikut. Untuk melakukan pemeriksaan periodontal, yang pertama itu pengukuran kedalaman pocket. Nah, pengukuran kedalaman pocket ini menggunakan yang namanya probe. Nah, caranya yaitu kedalaman pocket merupakan jarak antara dasar pocket dan juga margin gingiva. Dasar pocket dengan margin gingiva. Resesi gingiva diukur dari jarak dari CEJ ke margin gingiva. Jarak dari CEJ ke margin gingiva itulah resesi gingiva. Kehilangan perlekatan berarti misalnya kita masukkan kehilangan perlekatan yaitu jarak antara CEJ ke dasar pocket. CEJ ke dasar pocket. Saya akan melakukan pemeriksaan TMJ kepada pasien. Terlebih dahulu saya menggunakan masker dan juga menggunakan sarung tangan. Kemudian menginstruksikan pasien untuk duduk pada dental unit. Kemudian menginstruksikan kepada pasien untuk mengarahkan kepala ke bagian depan. Kemudian saya akan menggunakan kedua tangan melakukan palpasi pada kondilus pasien. Kemudian saya akan menginstruksikan pasien untuk membuka dan menutup mulut. Bapak, tolong dibuka mulutnya. Tolong ditutup lagi, Pak. Dibuka lagi dan ditutup. Nah, pada pemeriksaan TMJ ini ada beberapa hal yang dilihat. Pertama yaitu melihat apakah ada penyimpangan ketika pasien menggerakkan mulutnya. Kemudian untuk mendengar apakah terdapat bunyi krepitasi ketika pasien membuka dan menutup mulut. Dan menanyakan kepada pasien ketika membuka dan menutup mulut apakah terasa sakit atau tidak. Bapak, apakah terasa sakit ketika membuka dan menutup mulut? Tidak, dokter. Tidak. Oke. Pemeriksaan TMJ berhasil dilakukan, tidak terdapat kelainan berarti normal.